Saudaraku, hari ini kita memasuki sebuah ruang yang sama sekali tidak terang maupun ringan dan jelas bukan untuk mereka yang berhati lemah. Apa yang akan saya ungkapkan sekarang memiliki bobot yang nyata. Dan sebelum melanjutkan, saya harus mengakui keberanian yang membawamu sampai ke sini. Kamu melihat peringatan di awal, namun tetap memilih untuk bertahan, mendengarkan, dan menghadapi sebuah kebenaran pahit yang dihindari oleh kebanyakan pria sepanjang hidup mereka. Keberanian seperti itu tidak berisik. Ia tenang, teguh, dan sangat kuat. Ini bukan hiburan. Kita tidak sedang membahas trik, karisma, teknik rayuan, atau nasihat yang dihafal. Kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran yang mentah, tanpa filter, yang mampu mengguncang sepenuhnya apa yang kamu yakini tentang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Sebuah kebenaran yang bisa membuka kembali luka lama, bekas luka yang kamu kira sudah sembuh. Namun terkadang, saudaraku, untuk bertumbuh memang dibutuhkan hal itu. Melihat kembali luka tersebut dan memahaminya apa adanya. Apa yang akan saya tunjukkan bukanlah cerita yang dilebih-lebihkan demi menarik perhatian. Ini bukan fiksi. Ini adalah hasil dari riset nyata, rasa sakit yang nyata, dan suara-suara sunyi dari para pria yang memikul penderitaan mereka dalam kesendirian. Selama beberapa hari, tim saya dan saya mengumpulkan informasi ini, bukan demi ketenaran atau angka, melainkan demi pria seperti kamu. Pria yang menjalani perjuangan mereka dalam diam, karena tak seorang pun pernah benar-benar mengatakan kebenaran kepada mereka. Masyarakat mengharapkan kalian untuk tetap kuat, untuk tersenyum dan terus melangkah. Bahkan ketika di dalam diri semuanya runtuh dan hati berdarah dalam diam. Biarlah momen ini menjadi titik kebangkitanmu. Jika kamu ada di sini, katakan dalam hatimu, saya sedang melihat kebenaran. Karena baik kamu sudah menikah maupun akan menikah, inti dari identitas seorang pria berdiri di atas satu prinsip suci, kesetiaan. Kesetiaanmu adalah mahkotamu, kehormatanmu, dan fondasi kuat dari jati dirimu. Namun muncul sebuah pertanyaan yang sulit. Bagaimana jika orang yang kamu beri kesetiaan itu ternyata tidak pernah benar-benar layak menerimanya? Ini bukan untuk menghancurkanmu, saudaraku, tetapi untuk melindungimu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam badai ini, berikan saya setengah menit saja. Bukan untuk saya, bukan karena ego, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Di luar sana, di jalanan yang kita lalui setiap hari, ada makhluk-makhluk yang menderita dalam diam. Mereka menangis di malam hari, bukan karena penyakit, tetapi karena kelaparan. Kucing-kucing terlantar di jalan, anjing-anjing yang dilupakan. Makhluk tanpa suara yang tetap merupakan ciptaan Tuhan dan layak mendapatkan kasih sayang. Saya tidak berasal dari keluarga kaya. Saya tidak memiliki sponsor besar atau studio mewah, tetapi saya memiliki kamu, kehadiranmu, dukunganmu, dan kekuatanmu. Kamulah yang telah membawa misi ini lebih jauh dari yang bahkan keluarga saya sendiri bisa capai. Bersama, kita telah memulai sesuatu yang tidak mencari tepuk tangan atau pengakuan, melainkan memberi makan kehidupan yang sunyi dan rentan. Bahkan bantuan kecil, senilai secangkir kopi sederhana, bisa menyelamatkan satu nyawa malam ini. Jika hatimu merasakan panggilan ini, lakukanlah bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang tarik napas dalam-dalam, karena mulai dari titik ini, saudaraku, kita akan memasuki api. 6 November 1948, Chicago. Jalan tol M25. David Meller, 34 tahun, akan memulai sebuah kisah yang akan meninggalkan jejak mendalam dalam jiwanya. Ia bukan orang terkenal atau kaya. Ia hanyalah pria biasa dengan hati yang setia. Pada tahun yang sama, ia menikah dengan Claire Evans, seorang wanita yang ia percayai sepenuhnya untuk berbagi seluruh hidupnya. Itu bukan pernikahan yang diatur atau dangkal. Itu adalah cinta yang nyata, dalam, dan tulus. Jenis cinta yang diimpikan para penyair untuk dituangkan dalam bait-bait puisi. Suatu kali Claire berbisik kepadanya, "David, kamu adalah segalanya yang kuinginkan untuk sisa hidupku." Kata-kata itu menjadi dasar harapannya, keyakinannya, dan masa depan yang ia bayangkan. Namun kata-kata, sahabatku, bisa memudar. Janji-janji bisa kehilangan maknanya.
Dan apa yang tampak kokoh serta tak tergoyahkan di luar bisa runtuh ketika dihadapkan pada kebenaran yang tersembunyi. Seiring waktu, mulai muncul perdebatan-perdebatan kecil, bukan karena pengkhianatan atau kejahatan, melainkan hal-hal sederhana, tagihan, makan malam, perbedaan sehari-hari. Namun retakan kecil itu perlahan mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Jarak yang sunyi, kekosongan yang semakin besar di antara dua jiwa yang seharusnya berjalan bersama. David bekerja tanpa lelah dengan dua pekerjaan dari pagi hingga malam. Ia tidak memiliki kekayaan materi, tetapi memiliki tekad yang besar. Kekayaan sejatinya adalah kesetiaannya. Ia tidak pernah memimpikan kemewahan. Mimpinya sederhana. Pulang ke rumah, makan malam bersama, dan tidur di samping wanita yang ia cintai. Bagi dirinya, itu adalah surga. Namun hati Claire mulai menjauh. Perlahan, ia menjauh darinya. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Ia mulai mengabaikannya, memperlakukannya dengan dingin.